Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara cara agar kita terhindar dari penyimpangan akidah atau penyelewengan keyakinan yaitu tidak mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti sangkaan atau perasaan-perasaan yang tidak dibangun di atas dalil, juga tidak melakukan taklid, yaitu taklid a'ma, taklid buta, mengikuti seseorang dengan tanpa peduli apakah itu benar atau salah. Sehingga yang benar adalah bersandar kepada dalil, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا. Kemudian kami jadikan kepadamu wahai Muhammad di atas syariat, fattabi'ha, maka ikutilah syariat tersebut yang kami perintahkan, wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak paham, tidak mengetahui mana yang benar mana yang salah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Daud, Allah berfirman, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bil haqq. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikanmu khalifah, pemimpin di muka bumi, sebagai raja. Fahkum bainan nas bil haqq, maka putuslah perkara di antara manusia dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu sehingga bisa menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum 'adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, maka mereka akan mendapatkan azab yang begitu keras dikarenakan apa yang mereka lupakan dari hari akhir berupa yaumul hisab. Allah juga mengatakan, "Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna." Tentang orang-orang kafir, mereka itu tidaklah mengikuti kecuali persangkaan belaka, perasaan. Mayoritas mereka hanya mengikuti persangkaan saja. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya persangkaan, katanya ini tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur kebenaran sedikit pun. Innallaha alim bima yaf'alun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka kerjakan. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala yang mencela kita mengikuti sesuatu tanpa ilmu, kemudian dukungannya hanya persangkaan saja, perasaan saja, yaitu Allah mengatakan wa ma lahum bihi min ilm, mereka itu tidak punya ilmu, tidak punya dasar. Iyattabi'una ila dzann, mereka hanya mengikuti perasaan mereka, persangkaan mereka. Wa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a, dan sesungguhnya persangkaan tidak berguna bagi kebenaran sedikit pun, tidak bisa menjadi tolak ukur kebenaran sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, afaman kana ala bayyinatin min rabbi kama zuyyina lahu su'u 'amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Apakah orang-orang yang beramal dengan dalil, berdiri di atas dalil dari Rabb mereka, dari Al-Quran, dari hadis, itu seperti orang yang perbuatan jeleknya itu terhiasi dia sehingga dia sebagai sesuatu yang indah dan mereka mengikuti hawa nafsu? Maksudnya apakah sama orang yang beramal dengan dalil, dengan tuntunan syariat, dengan orang-orang yang amalannya hanya sekedar berdasarkan perasaan atau tertipu dengan amalannya? Dia mengira amalnya baik padahal amalnya itu jelek. Hal ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala." Katakan, wahai Muhammad sallallahu, aku berikan kabar kepada kalian orang yang paling rugi amalnya. Alladzina dhalla sa'yum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang tersesat amalnya di dunia ini. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, tapi mereka mengira amalan mereka itu baik. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menjadikan dzan itu suatu yang buruk, persangkaan, suatu yang buruk. Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wadzan, hati-hati kalian dengan persangkaan, perasaan. Fa inna dzan akdzabul hadits, karena persangkaan, perasaan itu perkataan yang paling dusta. Ini apabila persangkaan tersebut tidak dibangun di atas dalil. Berbeda apabila dzan itu maknanya yakin. Karena dalam agama kita, dzan itu ada dzan yang marjuh, ada dzan yang rajih, dzan yang lemah, yang tidak boleh diikuti, ada dzan yang rajih, dzan yang kuat, yang terbangun di atas dasar-dasar dan prinsip syariat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang salat,
Allah mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan sesungguhnya salat itu sebuah perkara yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang mengira, menyangka, merasa dia akan bertemu dengan Rabbnya. Jadi dzan di sini, sangkaan di situ ada sangkaan, perasaan yang dibangun di atas dalil. Wallahu ta'ala bishawab. Inilah beberapa faktor yang bisa melindungi kita dari penyimpangan akidah dan kesalahan keyakinan. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan kita lanjutkan di bab berikutnya pada rekaman selanjutnya. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.